Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sulistiawati. Saya dari kelas PAIA. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengelolaan pendidikan inklusif di madrasah. Yang sebelumnya pada hari Rabu kemarin sudah saya presentasikan dengan teman kelompok saya. Selanjutnya, yaitu penelitian ini dilakukan karena pendidikan inklusif sudah lama menjadi isu yang penting karena pendidikan ini memberikan kesempatan atau hak yang sama bagi semua warga negara, terutama untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus. Madrasah secara khusus belum mengatur masalah penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. Hasil penelitian kebijakan pendidikan inklusif di Kementerian Agama atau Kemenak belum menjadi prioritas karena secara legal Kemenak belum memiliki dasar hukum yang pasti mengenai pendidikan inklusif di madrasah. Sehingga pihak-pihak bidang pendidikan madrasah Kemenak DIY memandang bahwa pendidikan inklusif belum menjadi hal yang akrab direlasikan di madrasah. Selanjutnya yaitu spesifikasi terhadap yang pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggara pendidikan inklusif di MTS Yuketinus dapat berjalan dengan baik dengan bekerja sama dengan pemerintah dan juga partisipasi besar dari masyarakat. Namun, kerjasama dengan pemerintah masih sangat minim, terutama terkait dengan bantuan sarana dan prasarana yang khusus dibutuhkan oleh anak-anak tunanetra. Yang ketiga yaitu penelitian tersebut di atas menjadi informasi penting dalam pengembangan pendidikan inklusif di madrasah dari sisi regulasi dan juga penyelenggara. Yang ketiga yaitu metode. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberi kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal atau dalam kurung Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. Pendidikan inklusif sebagai tindakan hadir di kelas pendidikan reguler dengan dukungan dan layanan diperlakukan untuk hasil mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu analisis dari kebijakan AKP. Dalam hal ini upaya untuk mencermati lebih jauh tentang latar belakang, potensi, dan kondisi khusus pada siswa adalah dengan melakukan asesmen. Asesmen pendidikan adalah usaha atau proses untuk mendapatkan informasi mengenai kelebihan, kekurangan, dan kebutuhan peserta didik dengan berbagai alat dan teknik. Asesmen ini bermanfaat untuk menentukan perencanaan pembelajaran, monitoring kemajuan peserta didik, dan evaluasi program. Kurikulum yang digunakan di kelas inklusif ini adalah kurikulum anak normal atau reguler yang disesuaikan atau dimodifikasi dengan kemampuan awal dan kriteria karakteristik siswa dalam pembelajaran inklusif. Model kurikulum bagi siswa berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, duplikasi kurikulum, yaitu siswa berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata atau yang reguler. Yang kedua adalah modifikasi kurikulum, yaitu kurikulum siswa rata-rata atau reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan atau potensi siswa berkebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu omisi kurikulum, yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu yang dinyatakan total, karena tidak memungkinkan bagi siswa yang berkebutuhan khusus untuk saya ulangi.
Yang ketiga, yang keempat, yaitu omisi kurikulum, yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu yang ditiadakan total karena tidak memungkinkan bagi siswa berkebutuhan khusus untuk dapat berpikir setara dengan anak rata-rata. Baik, selanjutnya metodologi. Dalam metodologi ini, peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan suatu proses kegiatan pendidikan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukan kekurangan dan kelemahan pendidikan sehingga dapat ditentukan upaya penyempurnaannya. Hasil dari penelitian ini adalah langkah awal yang dilakukan pada awal penerimaan siswa adalah mengidentifikasi dan asesmen anak. Pada saat ABK atau anak berkebutuhan khusus melakukan pendaftaran atau dilakukan identifikasi adalah proses untuk mengenali keberagaman siswa. Yang pertama yaitu monitoring dan evaluasi penyelenggaraan inflasi. Yang pertama adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan pada suatu kegiatan atau program, dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sedang atau sudah berlangsung. Monitoring ini merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk melihat dan memantau jalannya penyelenggaraan pendidikan inklusif selama kegiatan berlangsung dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat program penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Selanjutnya, sudah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.